Amin. 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 Amin, Bu Lina. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Bagus ya, luar biasa. Potongan-potongannya Yanti udah menyatu ya. Batiniahnya sudah terkalibrasi dengan kebenaran ya. Pastor tadi sampaikan teman-teman, if you go through that way, kalau saudara dan saya berkomitmen untuk melewati lorong perjalanan itu, maka saudara dan saya bisa berkata senantiasa bersukacita. Ya, dapat sepakat dengan Paulus yang berkata penderitaan zaman sekarang ini itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, gitu ya. Karena apa? Karena kemuliaan itu dikatakan dia mengatasi segala-galanya. Ya, dia jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Saudara harus punya illusion katanya. Ya, saudara harus punya fantasi gitu. Ya, jadi pengetahuan akan kebenaran itu saudara paling utama saudara harus memakainya untuk menarik seluruh energi di dalam hidup saya dan saudara untuk apa? Dilabuhkan ke rumah Bapa gitu ya. Um, Lagu yang pertama tadi juga bagus loh ya. Lagu yang pertama itu mana nih? Lagu yang pertama itu yang ini ya. Uh, Mana lagu pertamanya Pak? Di atasku melihat jutaan. Ini admin lambat sekali. Ini ya. Yang bagus itu ini. Ku tahu rumahku di salah satunya. Wah, ya kan? Saudara, saudara mampu nggak nyanyi seperti itu? Udah ke gereja sekali seminggu, iyalah Pak, sekali seminggu. Oh, ada orang yang gereja tengah minggu, no? Hmm? Apalagi kita yang di sini ikut Zoom. Ini malam keberapa? 1390, hampir 1400 malam. Harus bisa nyanyi lagu ini nih. Saya suka nih ya. Ku tahu rumahku di salah satunya. Oh, luar biasa itu ya. Rumah yang kau sediakan jangan dinaikin dulu. Rumah yang kau sediakan bagiku ya. Jadi kalau Yohanes pasal 14 ayat yang kedua berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara harus bisa berkata ya, itu rumahku salah satunya gitu ya. Teman-teman, kalau ini itu adalah pattern. Ini itu adalah polanya. Ini itu adalah patternnya. Ini adalah polanya. Jadi memang ada resonansinya, ya. Ada resonansi yang benar-benar harus getarannya sama dengan getarannya surga, dengan getarannya rumah Bapa. Supaya saya dan saudara bisa berkata, saya senantiasa bersuka cita. Ya, saudara dan saya bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Saudara dan saya bisa bersuka cita, ya, sekalipun tidak seperti yang saudara harapkan itu ada di kehidupan saya dan saudara. Dan akhirnya saudara bisa teduh di dalam doa berkata, ini yang ku ingini, ini yang kurindukan gitu. Yaitu bukan dunia, ya, bukan dunia, tapi apa?
tapi bersamamu kan. Tadi lagu ketiganya, lagu keduanya tadi yang bagus juga ya. Apa tadi itu? Eh, rumah apa? Dunia Dunia, bukan rumahku, iya, dunia hanya bukan rumahku, hanya sementara. Coba saudara iterasi. Jadi saudara tidak sendiri, saudara dan saya tidak sendiri, ya. Saudara dan saya tidak sendiri. Saya sengaja nih mengambil eh, apa ya? Mengambil suasana ya, mengambil suasana setelah pujian tadi untuk di awal gitu ya, teman-teman. Ini penting sekali. Saya menangkapnya ini sangat penting ya. Saudara, there are many things gitu. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Sirkumstansinya pun dinamikanya sangat bervariasi and unpredictable. Saudara tidak bisa menangkap bagaimana itu akan terjadi. Wah, saudara, ya, ini belum ditambah dengan faktor-faktor makro, saudara. Ini masih mikro ini. Masih makronya tuh masih banyak. Ya. Geopolitik, wah udah bisa meledak tuh, saudara. Ya, mengenai eh, apa ini ekonomi gitu ya. Masih banyak faktor makro yang lain. Nah, tetapi saudara, pola ini ya, resonansi ini itu getarannya harus saudara dan saya setiap hari itu mencoba untuk berjuang ya untuk menyatu dengan ini ya. Dan kalau saudara bisa menangkap intisari daripada Injil itu ya, Injil ya, itu adalah cahayanya gitu ya, cahayanya. Jadi Injil itu punya cahaya dan itu tentang kemuliaannya Kristus. Itulah Injil sesungguhnya kan, kabar baik. Dia memiliki cahaya dan mengenai apa? Kemuliaannya Kristus. Jadi saudara ketika menerima kabar baik, saya dan saudara harus menangkap Kristus itu sebagai Kristus itu menjadi center atau pusatnya. Dan apanya Kristus? Kemuliaannya Kristus yang harus menjadi pusatnya. Karena kemuliaannya Kristus itu adalah gambarannya Allah. Allah yang adalah sumber dari kemuliaan itu. Di sini bukan rumahku. Ya udahlah, ya asal bisa dilewati kan jadinya. Ya, oke. Ini penting sekali. Ini penting banget. Saudara, Roma pasal 12 ayat ke-8 katakan sedapat-dapatnya kalau kau dapat hidup damai dengan orang lain, ya. Sorry, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Saudara bisa tangkaplah kata-kata itu. Jadi sedapat-dapatnya kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara bisa, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dengan hal itu? Dengan segala sesuatu dinamika kehidupan ini. Ada yang basic, ada yang dasar, ada yang primer, ada juga yang sekunder. Tapi bukankah banyak orang yang deal dengan hal-hal yang dasar, yang primer, mengenai hal sehari-hari? Hal itu pun membuat orang khawatir. Hal itu pun membebani orang dalam hidupnya. Ya, tetapi kalau Kristus datang membawa kabar baik, yaitu Injil kerajaannya Allah, itu harus berbicara tentang cahayanya Injil itu, yaitu apa? Kemuliaannya Kristus. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Ya, karena itu adalah gambaran Allah, gambaran dari mana kemuliaan itu datang menurut 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, gitu ya. Jadi kemuliaan itu datangnya dari Allah, ya, dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa itu ya, menurut Matius 11 ayat 25. Nah, jadi kalau kita memiliki
pengetahuan akan kebenaran seperti itu, maka kita harus bertumbuh ke arah ke satu tingkat kedewasaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertumbuhan di dalam Kristus gitu, sesuai dengan tingkat yang dicapai oleh Kristus. Itulah gunanya kamu dipanggil katanya ya. Kamu dipanggil untuk ikuti jejaknya ya. Kamu dipanggil untuk mengikuti teladannya gitu ya. Nah, Saudara, Yesus berkata ketika dia naik ke surga, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Itu menarik sekali ya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa gitu untuk mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Jadi Roh Kudus ini meneruskan apa yang telah dimulai oleh Kristus di dalam dunia ini. Dan seluruh pekerjaan Kristus itu berujung pada apa, saudara? Dia menjadi aitios, dia menjadi pokok keselamatan. Oleh dia, Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia. Ya. Jadi dunia ini berdamai ya di dalam pendamaian dengan Allah karena apa? Karena Kristus. Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. Ya. Di dalam tubuh jasmanianya kita telah diperdamaikan. Ya. Nah, tetapi pekerjaan ini terus berjalan, terus berlanjut, ya, terus bergerak, terus melaju. Ya, Paulus berkata, aku terus mengejarnya, ya, terus mengejarnya. Ya, dia katakan begini loh, saudara ya, bukan seolah-olah aku telah mendapatkan, bahkan dia bilang bukan seolah-olah aku sudah sempurna, gitu. Tetapi dia terus melatih diri, ya, mengejar, ya, berlari sedemikian rupa, gitu, supaya dia bisa mendapatkan. Karena apa? Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Ya, jadi ini memang bukan rumah kita, sehingga saudara dan saya harus memiliki satu pola pikir, memiliki satu sikap hati, nih saudara ya, pola pikir dan sikap hati atau sikap batin, bagaimana supaya ini tidak lebih penting daripada perkara yang akan datang itu. Seluruh energi nih ya, kata Paulus, gairah, kerinduan, yang kurindukan, yang kuharapkan. Itu bicara mengenai gairahnya, saudara. Supaya bersama-sama dengan dia. Bagaimana supaya di dalam kehidupan kita itu warnanya, Bapak Ibu, itu adalah resonansinya, itu adalah iramanya gitu. Ya, itu adalah ketukannya, ya. Sehingga getaran itu tuh kita nikmati setiap hari, ya. Saudara bisa menikmati apapun yang saudara lewati setiap hari, ya. Kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun akan sungguh-sungguh merdeka. Maksudnya apa? Kalau anak itu telah menyelesaikan seluruh jejak perjalanan via dolorosa dan mencapai kesempurnaannya, gitu, yaitu kepenuhan kealahan di dalam tubuh jasmanianya, maka kalau anak itu telah menyelesaikannya, maka kamu juga pasti bisa menyelesaikan. Nah, itu, ya, itu yang dimaksudkan. Ya, jadi dunia ini bukan rumah kita, hanya sementara. Ya. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Ya, itu harus setiap hari itu harus dibangun. Sekali lagi Yesus berkata, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Ingat nih saudara, ya. Karena dari sini saya terbatas, ya. Saya terbatas. Saya bisa
Dia sedemikian rupa memberikan saudara inspirasi, memberikan saudara encouragement, ya, supaya saudara wake up gitu ya, bisa gitu ya. Tapi saudara, hikmat manusia itu terbatas, kekuatan manusia itu terbatas, kata-kata manusia itu terbatas, ya. Tetapi Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tetapi aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus oleh Bapa. Roh Kudus itu ketika kau percaya, itu diam di dalam setiap orang percaya. Nah, Roh Kudus ini, saudara, dia adalah jaminan. Dia adalah menjadi jaminan. Dia menjadi uh, dikatakan dia itu menjadi apa ya, saudara ya? Jaminan ini itu dia menjadi uh, uh, Arabon. Saya jadi, ya, teman-teman pernah dengar ya, dia menjadi Arabon gitu. Efesus pasal 1 ayat yang keempat, dan Roh Kudus itu adalah bagian, ya. Roh Kudus itu dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian sampai kita menerima penebusan kita yang sepenuhnya, yaitu menjadi milik Allah gitu, bagi kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu adalah Arabon, saudara tahu bon ya, gitu. Jadi dalam uh, King James Version dikatakan dia itu menjadi uh, menjadi pledge of the down payment gitu. Jadi dia itu adalah seperti uang muka katanya gitu. Jadi dia memberikan satu dasar gitu. Roh Kudus itu adalah jaminan. Nah, saudara, saudara tidak sendiri. Jadi uh, saudara mungkin berkata, wah, saya nggak mampu ini untuk melabuhkan seluruh gairah, seluruh energi, gitu, seluruh fantasi, seluruh ilusi, seluruh seluruh uh, angan-angan saya gitu ke rumah Bapa itu. Saudara tidak sendiri, ada Roh Kudus. Dan hanya satu tugasnya, saudara. Ya, satu tugas utamanya dia, yaitu menolong saya dan saudara, memberi saya pertolongan, memberi saya dan saudara penghiburan. Dia akan mengajar, ya. Dia akan memimpin engkau gitu, ya. Dia akan menolong saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Roh Kudus ini akan terus menolong kita untuk apa? Untuk setiap hari di dalam pergumulan hidup yang kita uh, hadapi, untuk bisa memiliki resonansi yang sama dengan apa? Dengan kebenaran itu. Resonansi yang sama dengan kebenaran itu. Jadi kita ditolong oleh dia gitu untuk memiliki resonansi yang sama. Dan saudara dan saya, ini saudara bayangkan ya. Dan saudara pasti uh, menikmati saat-saat di mana menikmati lagu-lagu tadi itu, ya. Di sini bukan rumahku, hanya sementara tempatku di sana, Hah? Di rumah Bapa, ya. Jadi kalau hati itu punya resonansi seperti itu, ya mungkin sekecil ini. Tapi dia tidak lemah. Dia adalah benih ilahi gitu. Nah, ini itu yang saudara harus terus pertahankan. Magnify. Jadi dikuatkan terus, ya. Ingat, saudara, 1 Petrus berapa? 1 Petrus 5 ayat 10 ya. Allah yang memanggil kita di dalam Kristus untuk datang kepada kemuliaannya, dia itu yang akan melengkapi, yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan, yang akan mengokohkan. Seketika setelah apa? Kita menderita. Nah,
Saudara dan saya tidak perlu diajarin penderitaan, ya, nggak perlu diajarin itu. Karena memang dunia ini memperlihatkan kita di depan kita itu ya, padang gurun yang gersam, ya, gitu. Itu tidak perlu diajari. Tetapi yang saya mau saudara tangkap ini adalah apa? Saudara dan saya harus tahu gitu. Tahu itu artinya apa? Telah menimbang, telah melihat, memperhitungkan bahwa ada kemuliaan yang jauh lebih besar itu, dan kemuliaannya itu adalah di rumah Bapa gitu. Kita memang harus begitu, ya. Injil itu, kabar baik itu harus sampai kepada apa? Kepada gambaran Allah, yaitu kemuliaan itu sendiri. Kalau tidak sampai ke situ, kita itu meleset itu. Kita itu amartia itu, saudara. Itu tuh meleset itu. Karena apa yang Bapak paling ingini dari saya dan saudara? Hmm? Yang Bapak mau adalah di dalam Kristus Yesus, melalui Kristus Yesus, kita sampai ke tempat Dia berada. Untuk apa? Berdiam bersama dengan umatnya, berdiam bersama dengan anaknya, gitu. Ya, nah itulah misi yang Yesus Kristus selesaikan di dunia ini, dan Dia memberikan kita visi itu, transfer daripada visi itu. Ya, Yesus transfer visi itu, saudara, sebelum Dia meninggalkan itu, dan kita mengucap syukur karena para rasul, ya, dengan ilham Roh Kudus menuliskannya. Nah, itu yang di Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan yang ketiga, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, saudara lihat ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, ya, dan membawa kamu. Nah, ini saudara yang paling, ya, transfer visi yang paling paling strong, yang paling kuat itu adalah ini, saudara. Membawa kamu ke tempatku. Amin. Ya, ada yang bersuka cita dengan itu? Iya, ya. Katakan apa? Membawa kamu ke tempatku. Ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 17 ayat 24 mengulang itu, ya. Dia Yesus berdoa kepada Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi jelas, saudara, ya, membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itu yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, gitu. Jangan ada agenda lain. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Yesus nggak bilang begitu. Tapi agenda saya dan saudara yang paling utama adalah harus itu, tidak lain dan tidak bukan, harus itu. Kalau selain daripada itu, waduh, saudara pasti lemah, gitu. Ya, Pak, banyak orang tuh yang nggak lemah. Iya, dia cari kekuatan, tetapi kekuatan itu dari dunia, gitu. Dan kekuatan itu, saudara pikir langgeng, forever ever, selama-lamanya. Oh enggak, di titik nafasnya berakhir, di situ juga dia berakhir. Itu yang paling jauh. Itu yang paling jauh tuh, paling jauh itu. Di titik nafasnya kecabut, di situ paling jauh. Tapi banyak orang yang tidak sampai di situ, saudara. Setengah jalan, setengah jalan, sudah mulai jasmani ini apa? Ya kehilangan kekuatannya, gitu. Ya, saudara, bayangkan bisa punya banyak fasilitas, tapi saudara tidak mendapat berkat untuk menikmatinya. Wah, itu luar biasa tragis, gitu. Tragis.
Ya, 1 Timotius pasal 6 katakan, jangan menaruh harap kepada kekayaan. Gitu. Jangan menaruh harap kepada kekayaan, tetapi kepada Allah yang di dalam kekayaannya dapat memberikan kepadamu segala sesuatu untuk dinikmati. Gitu. Ya, jadi memang fokus kita memang harus kepada satu hal itu. Ya, di sini bukan rumahku. Jadi saudara kalau hebat main style atau apapun gitu ya, punya portofolio vlog atau apapun gitu ya, saudara jadikan itu menjadi lifestyle gitu ya. Di sini bukan rumahku, hanya sementara ya, tempatku di sana, di rumah Bapa. Coba Yanti nyanyi. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Iya, coba bayangkan saudara, seketika ketika saudara mendengar itu, kalau frekuensinya itu sama, resonansinya itu sama, itu saudara gampang sekali berkata sukacita itu. Mudah sekali, saudara. Karena memang itu adalah habitatnya. Wah, ini kemarin saya ngomong ini ya. Saudara dan saya tidak mungkin punya tabiat surga kalau saudara tidak terbangun di dalam habitat surga. Ya, kata-kata itu lumayan lumayan oke. Saudara dan saya tidak mungkin punya tabiat surga atau eh, kodrat surga gitu ya. Kalau apa? Kalau saya dan saudara itu tidak punya apa? Tidak punya habitatnya gitu. Kita hanya bisa memiliki tabiat itu kalau kita hidup dalam habitat itu. Nah, ini Roh Kudus yang jadi jaminan. Arabon, dia menolong saya dan saudara. Engkau adalah anak-anak Allah, orang-orang yang katanya telah menerima firman itu, telah menerima benih ilahi itu. Tapi benih ini, dia harus bertumbuh. Supaya dia bertumbuh, dia harus berakar. Ketika sudah bertumbuh, dia harus berbuah. Dan buahnya itu harus matang, baru mencapai kesempurnaannya. Roh Kudus jaminan, but you do the rest. Saudara dan saya harus melakukan segala sesuatu, semuanya itu sampai sepenuhnya dapat menerima di dalam Allah apa yang telah disediakan. Disitulah elemen kemuliaan. Gitu. Disinilah elemen di mana Allah memberi upah. Gitu. Ya. Nah, cara yang paling hanya satu cara, ini hanya satu cara yang diperkenalkan kan gitu oleh Yesus, yaitu visinya. Visi ini ditransfer. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke sana. Visi itu berkata supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Itu tujuan akhir. Di mana aku berada, kamu juga berada. Membawa kamu ke tempatku, itu katanya. Iya, jadi coba saudara bayangkan. Di mana apapun ladang panggilan saya dan saudara. Saudara harus mengkalibrasi ulang. Kalau sudah mengkalibrasi, saudara membuat resonansinya semakin kuat gitu. Saudara ya, saudara saya yakinkan malam hari ini saudara akan mudah berkata, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Dia dapat kutanggung ya segala di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, aku dapat menanggung segala perkara. Gitu. Karena apa? Oh, ada perkara yang jauh lebih besar. Ada perkara yang menjadi perkara yang paling utama gitu. Ya. Apa itu, Saudara? Di tempat di mana Yesus berada, engkau berada. Itu visinya gitu. Jangan ada hal yang lebih besar daripada itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa kita belajar ini tadi kemarin kan, ya. Kewargaan kita ada di dalam sorga, ya. Luar biasa. Malam hari ini saya memang, ya, saya siapkan sih untuk menyampaikan itu, tapi saya pikir Tuhan mengatur dengan sedemikian rupa di dalam tatanannya gitu ya, saudara ya. Kan tadi saya nggak tahu kalau Angel sama Priscilla tadi lagunya sama ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalaupun sama berarti bayangkanlah saudara, memang itu yang saya akan sampaikan gitu ya. Kita udah belajar kemarin Nix ya, nomor induk ya kerajaan surga kan gitu ya. Tapi apa itu? Apa arti dari semua itu? Apa sih itu pengetahuan kebenaran? No, nggak boleh sampai, nggak boleh berhenti di situ ya. Dia harus benar-benar membangun manusia batiniah kita gitu. Bagaimana caranya? Visi yang Kristus tinggalkan itu harus menjadi our ultimate vision. Visi kita yang ultimate, visi kita yang yang paling akhir gitu, yang paling utama, ultimate vision. Jadi visi yang paling utama. Ya, di mana Kristus berada, kita berada. Itu ya. Seluruh gairah itu diarahkan ke sana. Nah, saudara, kita ingin masuk pelajari di situ sedikit gitu lah saudara ya. Bahwa apa? Itulah sebabnya dikatakan kewargaan kita itu di dalam surga. Ya. Filipi 3 ayat 20 katakan kewargaan kita ada di dalam surga dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Betul kan? Saudara, saudara kenapa menantikan Tuhan Yesus? Jangan panjang-panjang jawabnya. Kenapa saya dan saudara menantikan Tuhan Yesus Kristus? Boleh dari dua sisi sih jawabnya. Tapi silakan yang mana aja. Kenapa saya dan saudara ini ayatnya begitu kan? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mengapa kita menantikan Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita itu? Ingin dijemput dan Oke. Kata kalimat dasarnya sudah ada. Betul sekali, Yandri. Kalau saudara tunggu-tunggu orang dan dia tidak jemput, itu namanya omong kosong. Benar gak? Orang, saudara tunggu, menanti ya. Saudara menantikan. Terus dia tidak janji dia mau jemput. Saudara, itu namanya, apa namanya ya saudara? Ini luar biasa. Tetapi kita menantikan dia karena apa? Dia yang janji. Aku akan datang kembali. Jesus. I will come unto you, katanya. Itu saudara. Ya, kenapa dia mau datang? Karena dia mau di mana dia ada. Sorry, ya, saya ulang ya. Kenapa dia datang, saudara, untuk jemput saya dan saudara? Ya, karena apa katanya? Karena dia ingin membawa kita ke tempat dia, gitu. Dia ingin membawa, saudara. Tahu nggak? Ini ada ini loh. Di sini sesuatu yang bisa mengubah seluruh konstelasi, cara berpikir, cara bertindak, gitu. Mengubah seluruh emosi, kecerdasan emosi saya dan saudara. Bisa mengubah. Ketika saudara bisa menangkap ini, gitu. Ya, bahwa kita sedang menantikan, ya, juru selamat kita. Kenapa? Karena dia mau datang untuk menjemput, ya, dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Saya sangat suka kata-kata di Yohanes 14 ayat 3 itu ya. Dia katakan membawa kamu ke tempatku. Membawa kamu ke tempatku ya. Nah, saudara, kita coba lihat nih ya, saudara. Sedikit mengenai surga di mana Yesus ada. Ya. Kan kita harus tahu. Ya, kita harus mengerti kan
mengenai ya eh, apa mengenai rumah Bapa itu ya, di mana Yesus ada, yaitu surga itu ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 22 dan 23 itu tergambarkan, Saudara, ya. Uh, Dia itu disebut Bukit Sion, kota Allah. Ini ada 3 nama di sini, dan itu sama pengertiannya. Ya, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Gitu. Saudara bisa cek di Wahyu pasal 14 ayat 1 atau Wahyu 15 ayat 1. Yaitu ke kota Allah, ya, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Yerusalem yang baru itu sama Yerusalem surgawi itu sama, ya. Dinamika keadaannya seperti ini tujuannya nih, Saudara. Inilah surga yang dimaksudkan oleh Yesus, ya. Kalau jadi kewargaan kita adalah di dalam surga, itu yang dimaksudkannya adalah ini. Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem surgawi, itu. Ya. Keadaannya kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya apa? Terdaftar di surga. Jadi kalau kewargaan kita ada di dalam surga, itu maksudnya apa? Namanya terdaftar di surga, Saudara. Ya, namanya terdaftar di surga. Nah, ini yang uh, ini yang disampaikan oleh Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Saudara lihat ya. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Ya, luar biasa, Saudara. Ini pengajaran yang membuat Saudara bukan biasa-biasa, gitu, ya, bukan sama dengan orang lain, ya, tetapi memiliki satu panggilan uh, yang spesifik, ya. Ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Katanya apa, Saudara? Yang turun dari surga. Jadi Yerusalem baru ini ada di mana sekarang, Saudara? Ada di surga. Ada di surga. Apakah langit baru dan bumi yang baru sudah ada? Memang belum ada. Ya, memang belum ada. Langit baru, bumi barunya belum ada. Ketika itu nanti ada, barulah Yerusalem yang baru itu turun dari surga. Itu yang disebut di Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota kudus. Nah, ini nambah nama ya. Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Sekarang ada kota kudus. Yerusalem yang baru turun dari surga, ya ini. Turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagai pengantin. Oke, dari situ aja ya. Ini kan melihat kota kudus yang turun dari surga. Jadi kemana kita mau pulang? Ya, di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Di mana? Saudara punya pengetahuan kebenaran. Dan ini wahyu dari Allah Bapa Elohim Yahweh kepada Yesus Kristus yang disampaikan kepada hamba-hambanya. Dan dituliskan oleh Yohanes Pembaptis melalui apa? Melalui malaikat-malaikat. Dia berkata apa? Ada Yerusalem baru yang turun dari surga. Itulah kota Allah, Bukit Sion. Makanya di dalam Wahyu pasal 14 atau 15 ayat 1 dikatakan, dan anak domba itu berdiri dengan pengikut-pengikutnya di Bukit Sion. Itu, di Bukit Sion. Jadi itu real, ya. Jadi kan saudara kan lihat ya, Wahyu Yohanes pasal 14 tadi kan katakan membawa kamu ke tempatku. Mana itu? Thomas kan nanya, kemana kau pergi? Gitu. Ya kan? Kami tidak tahu tempat ke situ. Saudara bayangkan nggak?
Ya, dan itu memang 90 tahun plus setelah itu, sorry, sekitar 60 tahun setelah itu baru kemudian Rasul Yohanes diberikan wahyu itu kan, gitu. Bahwa oh, itu adalah Yerusalem baru. Namanya Bukit Sion, kota Allah. Ya kan? Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem, Yerusalem surgawi, kota Kudus, Yerusalem yang baru. Hmm. Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem surgawi, kota Kudus, Yerusalem yang baru, katanya. Ya, gitu. Itu turun dari surga. Di sini bukan rumahku, pun hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa, di Yerusalem baru itu. Itu. Ya, dia akan datang. Dia akan datang untuk menjemput. Ya. Jadi makanya kita menanti-nanti kan gitu. Itu yang harus menjadi ultimate vision. Itu yang harus menarik seluruh gairah gitu. Seluruh resonansi kehidupan saya dan saudara. Ya, dinamika kehidupan ini karena metabolisme tubuh dan habitat di sekeliling saudara, saya dan saudara bisa terperangkap di dalam situasi-situasi sesaat, bisa namanya apa ini, namanya manusia, metabolismenya ya kalau lama tidak makan ya lapar gitu, lama tidak minum ya haus. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya makan, makan seadanya. Kalau ada, makan apa yang ada gitu. Ya kan gitu. Minum, minum apa yang ada gitu. Tapi apa? Tapi saudara dan saya gairahnya itu ada di visi itu gitu. Ya, di tempat Yesus berada, saudara dan saya berada. Di mana itu? Yerusalem baru. Kota Allah, Bukit Sion, Yerusalem surgawi, kota kudus. Saudara, dan orang-orang itu adalah mereka yang disebut kewargaannya di dalam surga. Itu orang-orang yang disebut namanya terdaftar di surga. Itu yang disebut di dalam Wahyu 21 ayat 27 yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Semua itu bicara mengenai hal yang sama. Kewargaan saudara di dalam surga, niksnya di dalam surga. Artinya apa? Terdaftar di dalam surga. Artinya apa? Namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan ini berarti di kemana ini? Itu ke kota Allah, Bukit Sion, Yerusalem surgawi, kota kudus, Yerusalem yang baru. Itu maksudnya. Surga yang dimaksud. Gitu. Ya. Oke. Nah, saudara, tadi saya sampaikan apa? Mereka ini adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Artinya apa, saudara? Ini bicara mengenai bagi mereka yang menang, gitu. Ya, yang bagi mereka yang menang pasti masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Ini yang disebut di, ya, ini yang dimaksudkan di dalam Lukas, ya. Lukas pasal berapa? 20 ya. 22 ya. Lukas 22, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Kamu yang, ya, sama seperti Bapakku menentukannya bagi aku. Ini saudara kalau perhatikan uh, pola kalimat ini sama gini, ya. Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dia katakan, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ya. Dan apa itu? Kamu bersama aku di tempatku. Bukan hanya itu, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan bukan hanya itu, kamu akan duduk di atas tahta, ya, untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Ini yang disebutkan di dalam Wahyu 20 ayat 4. Diserahkan, aku melihat di tahta
orang-orang yang duduk di atasnya diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi di sini bukan rumahku, hanya sementara. Terus kenapa Pak? Emang di sana tidak? Emang di sana ada yang beda? Ada dong, ada, ada. Ya, Paulus menuliskannya, kemuliaannya itu mengatasi segala sesuatu, katanya. Kemuliaannya itu katanya jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa lihat di sini. Gitu. Dan saudara mau tahu? Yaitu duduk di atas tahta. Duduk di atas tahta dikatakan apa? Untuk menghakimi. Jadi bukan main-main. Ayat 6-nya dari Wahyu 20 berkata, mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus. Saudara bayangkan nggak? Saudara pasti bertanya-tanya, di surga masih ada imam. Untuk apa ya? Coba. Untuk apa di imam lagi di surga? Imam untuk apa? Imam kan untuk menjembatani, membawa suara umat kepada yang disembahnya. Itu kan imam. Yang menarik tidak ada nabi lagi sih. Imam gitu. Nah, kenapa begini, saudara? Kenapa? Coba. Ada nggak yang kira-kira bisa jawab? Wah ini, ya, kenapa kok di Yerusalem baru? Nah, jangan ngomong surga lagi, ya. Yerusalem baru di kota Allah itu kok masih ada. Kamu tuh jadi imam-imam katanya bagi Allah dan Kristus. Kenapa? Karena ada sistem kerajaan Allah. Oke, karena ada sistem kerajaan Allah. Ada apa di kerajaan Allah itu? Kok perlu imam? Ada yang diberi. Karena ada yang diperintah. Iya, betul sekali. Kan itu kan. Karena masih ada yang di luar Yerusalem baru. Itu dulu ya. Gitu. Nah, maksudnya malam hari ini tuh saya ingin memperkenalkan satu dimensi itu. Ya. Jadi di langit yang baru dan bumi yang baru, ya, itu ada surganya loh, saudara. Jadi makanya begini nih. Makanya sekarang saudara pasti bisa tangkap begini. Kenapa dalam Yohanes 10 ayat 28 Yesus berkata, pasti mereka tidak binasa. Gitu. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, mereka pasti tidak dihukum. Mereka tidak akan dihukum. Kenapa sampai begitu, saudara? Karena memang ada bagian di dalam apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Gitu. Setiap orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan pasti masuk langit baru, bumi baru. Ya. Saudara bisa baca Wahyu pasal 20 ya. Ayat yang ke berapa? 14 atau 15 ya. Dan orang-orang yang dilemparkan ke dalam maut dan kerajaan maut itu adalah orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Gitu. Oke? Nah, kembali ke poinnya. Jadi Yesus berkata, ultimate vision supaya aku ingin membawa kamu ke tempatku. Ingat ya kata-kata itu ya. Jadi Yesus janji bahwa kamu ke tempatku. Dia akan membawa kita ke tempatnya. Artinya di mana dia berada, kita berada. Dan itu apa ya? Langit baru, bumi baru? Bukan hanya langit baru, bumi baru. Tapi itu lebih spesifik. Itu adalah Yerusalem yang baru. Kok bisa Pak Yerusalem baru? Iya, karena Yerusalem baru itu nanti kalau langit baru, bumi baru ada, maka dia turun dari surga. Dari surga, dari Allah. Sekarang, saudara, Yerusalem baru itu sudah ada belum? Sudah ada. Karena dia ada di surga. Gitu. Dia akan turun. Sekarang dia ada di surga. Dan ingat ya, Yohanes 3 ayat 13 bilang apa? Tidak seorang pun yang tidak seorang pun yang telah naik ke sorga. tidak seorang pun yang telah naik ke surga.
selain kecuali dia yang turun dari dia yang telah turun dari dari surga. surga. Gitu. Saudara bisa jawabkan Henok sampai di mana? Tidak ke surga. Diangkat Allah. Gitu. Ya. Nah, teman-teman itu ini 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 penting buat kita karena apa? Apa bedanya, Pak? Katanya setiap orang yang percaya itu pasti tidak binasa. Alkitab memang bilang begitu. Jadi jangan sampai mengurangi itu. Ya. Tetapi apa gunanya orang-orang yang menang? Orang menang, dia ke Yerusalem baru. Itu yang dimaksud surga oleh Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Ya. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Gitu. Sekarang ini saudara kan semakin jadi tahu gitu. Dan pengetahuan ini bukan untuk apa-apa kecuali dan satu saja. Yaitu apa? Supaya kita memiliki kerinduan untuk di mana Yesus berada, kita berada. Dan hanya satu caranya, hidup seperti Yesus. Saya balik. Kalau kita hidupnya adalah Yesus. Apabila Kristus itu adalah hidup kita, maka kita akan bersama-sama dengan dia. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, di sana mungkin nyambungnya begitu ya. Jadi kalau saudara dan saya ingin bersama-sama dengan Yesus di mana dia berada, kita juga berada, maka kita harus dimuliakan bersama-sama dengan dia, gitu. Ya. Dan jalannya bagaimana? Jalannya sudah diteladankan oleh dia. Bukan hanya diteladankan, tapi ada jejak-jejak yang kita bisa lihat bagaimana kita mengikutinya. Gitu, ya. Nah, teman-teman, semua ini itu berkaitan dengan apa yang saya jelaskan dengan pertemuan 2 kali sebelumnya mengenai buah dari kebenaran. Hanya bila dan hanya jika kalau kita memiliki ya hasrat ultimate vision atau visi yang utama ini bahwa aku mau di sini bukan rumahku, hanya sementara tempatku di sana di rumah Bapa. Hanya kalau kita berpikir begitu, saudara bisa menjadi gandum yang tidak terhimpit oleh ilalang. Saya hampir bilang belalang. Gandum yang tidak terhimpit oleh ilalang. Gandum yang tidak terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dunia, yang tidak terhimpit oleh tipu daya kekayaan dunia, yang tidak terhimpit oleh keinginan-keinginan yang lain. Seberapa besar itu, sekuat itulah saudara dan saya mampu bersukacita senantiasa. Itulah kenapa Yesus katakan, sukacitaku kuberikan kepadamu. Sekarang aku menjalani perjalanan itu, via dolorosa itu, dan aku mau sukacitamu itu menjadi penuh. Sukacita saya dan saudara itu akan penuh kalau saudara memiliki irama gitu. Irama yang sama dengan apa? Dengan jejaknya Kristus. Yaitu apa? Perkataan-perkataannya, semua perintah-perintah kehendaknya Bapa itu dikerjakan Kristus. Dan kalau kita ikuti itu, kita akan seirama dengan Kristus. Ingat, you are not alone, saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menjadi apa? Menjadi jaminan. Dia akan mengajar saya, saudara dan saudara. Dia akan menolong, ya, dia akan memimpin, ya, dia akan memaksa saudara, dia akan katanya, ya, dia akan memaksa saudara untuk apa? Untuk mencoba untuk hidup dalam habitat surgawi. Itu keniscayaan, saudara. Saudara kalau hidup dalam habitat surgawi, baru bisa memiliki tabiat surgawi. Baru saudara dapat terdaftar di surga. Menjadi warga di dalam kerajaan surga. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau kehidupan saya dan saudara semakin memiliki irama seperti itu, saudara
memberikan habitat kepada setiap benih-benih kebenaran itu untuk apa? Untuk berakar. Untuk berakar. Saya selalu ingat itu ya. Bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala yang dikehendaki oleh yang memberinya. Itu. Jadi firman itu dia tidak, saudara begini ya, ketika saudara dan saya masuk di dalam habitat surgawi itu, ya, bagaimana masuk ke dalam habitat surgawi itu, saudara? Ya tadi itu, memiliki satu visi, memiliki satu kegairahan, kerinduan, harapan. Paulus bilang begini, aku ingin pergi, aku ingin pergi dan tinggal bersama dengan Kristus. Itu, jadi itu keputusasaan kan terserah saudara mau menyebutnya keputusasaan, tapi keputusasaannya menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Dia bilang, aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Tidak, tidak serta-merta kalau saya dan saudara berkata demikian, gitu ya, atau menginginkan, mengharapkan secara demikian, dan kemudian kita terlepas dari tubuh yang sementara ini, tubuh yang fana ini. Enggak, bisa juga sih tiba-tiba mati gitu. Tapi kita ada di dalam kehidupan dunia ini, ya. Maka kita harus memiliki bukan hanya memiliki pengetahuan kebenaran ini, tetapi kita harus terus memberikan habitat, memberikan tempat ya di dalam hati kita untuk dia dapat apa? Dapat berakar. Hanya benih yang berakar yang bisa tumbuh. Hanya benih yang tumbuh yang bisa berbuah. Dan hanya yang berbuah yang bisa matang buahnya gitu. Hanya buah yang matang itu yang dikatakan sempurna. Dan itu yang disebut Yesus barang siapa menang. Gitu. Jadi kalau saudara dengar pertanyaan, kan ikut Yesus pasti tidak binasa. Itu tidak salah. Tapi Yesus mau. Di mana dia ada. Di tempat dia ada, kamu ada. Dan untuk sampai ke situ, saudara harus dimuliakan bersama-sama dengan dia. Dan bagaimana supaya dimuliakan bersama-sama dia? Kristus adalah hidupmu. Bagaimana supaya Kristus adalah hidupmu? Engkau harus tersembunyi di dalam Kristus. Bagaimana supaya saya dan saudara tersembunyi dalam Kristus? Saudara harus melihat Ibrani 12, ya. Harus menanggalkan segala beban dan dosa. Gitu. Segala beban dan dosa. Dan apa katanya? Mengarahkan. Dan berlari dalam pertandingan. Ibrani 12. Dan mengarahkan kita harus menanggalkan segala beban dan dosa dan mengarahkan mata ini. Ya, itu. Mengarahkan mata kita kepada Yesus. Yang membawa kita kepada iman dan memimpin iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Itu. Jadi memang ada jejaknya nih, saudara. Nah, malam hari ini itu saya ingin menyambungkan tuh ya tema saya yang pertemuan tiga sebelumnya sama dua sebelumnya dan sama dua ini ya, bahwa kewargaan di dalam surga, namanya terdaftar di surga, namanya terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Itu surga itu bukan general spesifik di mana dia ada, tempat di mana dia ada, dia mau saudara ada, itu yang terdaftar. Gitu. Dan itu bukan langit baru, bukan langit baru dan bumi baru, tetapi lebih spesifik.
Itu adalah pusat dari langit baru dan bumi yang baru, gitu ya. Dan itu turun dari surga. Nah, itulah teman-teman, kenapa ada benih yang kemudian berbuah matang, ya, berbuah dan jadi matang. Dikatakan 30, 60 sampai 100 kali ganda. Gitu. Itu gambaran barang siapa yang menang, ya. Jadi barang siapa yang menang itu Yesus yang bicara, saudara. Ya, dia terima wahyu dari Allah Bapa, wahyu kepada Yesus, dan dia sampaikan itu melalui Yohanes. Ya, tuliskanlah ini kepada jemaat, barang siapa menang. Ya, nah itu dia berbicara mengenai buah yang matang, gitu. Nah, kan ada dua lagi kan, ada buah yang ada benih yang kemudian ditaburkan di semak-semak yang terhimpit. Berarti yang tidak terhimpit itu artinya apa, saudara? Dia bertumbuh dan berbuah, dan buahnya itu menjadi matang, gitu. Ya. Nah, saya mungkin stop di situ. Kita tutup dalam doa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang kami boleh dengar. Kami percaya bahwa itu kerinduan, itulah yang Engkau ingini di dalam hidup kami. Ketika Engkau mengutus Yesus Kristus Tuhan kami, ya Bapa, Engkau sedang merancang satu rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan damai, rancangan yang kekal, supaya di mana Engkau berada, Engkau akan berdiam bersama dengan umat-Mu, bersama dengan anak-anak-Mu. Itulah sebabnya Kristus melewati seluruh perjalanan, jejaknya menjadi teladan buat kami, supaya dia menjadi pokok keselamatan. Dan di dalam dia, kalau kami mengikuti jalannya, dia adalah jalan sampai ke rumah. Terima kasih Bapak untuk kasih, untuk kemurahan, untuk segala di dalam kesabaran-Mu. Engkau menunggu setiap kami untuk datang kepada-Mu. Kami di dalam Zoom Fellowship ini, malam hari ini, kami mau memperbaharui seluruh keinginan kami yang paling sejati, kerinduan kami yang paling terdalam, supaya biarlah Engkau menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan, diperlengkapi, supaya kami mampu menarik seluruh energi kekuatan kami untuk dapat melabuhkan seluruh harapan kami di rumah-Mu, di tempat-Mu, di kemuliaan-Mu itu. Satu hari nanti, supaya apa yang kami kerjakan di sini, kami memiliki tatanan yang tepat dan benar, Tuhan. Dan gerak dan semua itu kami dapat lihat, kami dapat terima, kami dapat berdamai dengan semua itu, sehingga kami dapat bersuka cita. Dan damai sejahtera itu dapat memerintah di dalam hati kami, sehingga kami dapat melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menentukan bagi kami bagian yang menjadi upah, supaya menjadi makanan kami, menjadi bagian yang kami dapat nikmati, karena kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau, Allah, Bapa kami, yang di dalam segala kekayaannya dapat memberikan segala sesuatu untuk kami nikmati, untuk dapat kami lewati dunia ini sampai berjumpa dengan Engkau, Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat, penolong kami, sumber sukacita kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara yang diberkati, saudara yang mengucap syukur, saudara yang bersukacita, bersama dengan saya katakan amin. 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 Oke.